Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Adi Saputra, NIM STI 2023 03531. Sini saya akan mempresentasikan tugas UAS metodologi penelitian. Saya akan menjelaskan tentang predicting core decision using natural logic processing and random forest. Paper oleh Nasution dan Suprapto. Untuk latar belakang masalah, lonjakan perkara hukum. Kasus pidana di Indonesia meningkat 15% pada tahun 2023, mencapai 288.472 perkara, membebani aparat peradilan secara signifikan. Kebutuhan sistem otomasi. Urgensi pengembangan Decision Support System atau DSS berbasis kecerdasan buatan untuk mempercepat analis dokumen putusan yang tebal. Kelemahan model terdahulu. Model Deep Learning atau LSTM, PLSTM, CNN yang digunakan pada riset sebelumnya hanya memperoleh akurasi terendah berkisaran 49,14% sampai dengan 77,32%. Untuk rumus masalah bahasa hukum Indonesia, bagaimana model kecerdasan buatan mampu menangkap pada struktural formal dan diksi kebahasaan khas yang unik dalam naskah hukum Indonesia. Keterbatasan deep learning. Mengapa arsitektur deep learning yang kompleks seperti LSTM atau CNN cenderung memberikan akurasi rendah saat membaca dokumen putusan yang sangat panjang? Representasi fitur optimal. Pendekatan verifikasi teks manakah atau TF sampai IDF, Word 2P, PS atau fast text yang memberikan performa klarifikasi paling optimal pada model random forest. Batas masalah, sumber dan korpus data. Dataset dibatasi hanya pada 21.630 dokumen putusan kasus pidana dari Mahkamah Agung RI yang dikonversi dari PDF ke format tekstur XML. Batasan preprocessing meliputi teknik formal standar NLP, yaitu tokenization, stop word removal, dan lemmatization atau stemming pada dokumen berbahasa Indonesia. Metode vektor fitur. Eksperimen dibatasi pada penguji representasi fitur TF, IDF, Word 2, Fetch, dan Fast-Text menggunakan skenario pemrosesan. Metodologi prediksi hanya memprediksi dua output keputusan. Klasifikasi kategori hukum. Penalti, kategoris, dan regresi durasi hukum dalam satuan hari. Tujuan penelitian: meningkatkan akurasi prediksi, membangun model keputusan hukum berbasis integrasi NPL dan random forest yang mampu menghasilkan akurasi klarifikasi serta regresi yang jauh lebih baik dibandingkan
pendekatan deep learning sebelumnya. Evaluasi representasi teks, menguji kegunaan pendekatan struktural, segmentatif, representation dalam memisahkan bagian-bagian penting dokumen hukum seperti pertimbangan hakim dan fakta kasus demi performa model yang optimal. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian hakim, jaksa, dan praktisi hukum. Aparatur peradilan yang bertugas memproses tumpukan berkas perkara pidana serta membutuhkan sistem otomatisasi cerdas untuk meninjau pola putusan secara objek dan tepat. Objek penelitian, korpus putusan Mahkamah Agung sebanyak 21.630 berkas keputusan perkara pidana berbahasa Indonesia dalam format XML, struktur yang kemudian dipecahkan menjadi 3 kolom segmen utama seperti riwayat dakwaan, fakta hukum, dan pertimbangan. Alur metodologi penelitian. Yang ke-1 ada pre-processing, konversi PDF ke XML, terus diikuti dengan tokenization, stop for reformal, dan remediation paralel menggunakan 10 CPU core untuk efisiensi. Dan 2 ada filter extraction. Dan untuk yang ketiga ada model training. Lanjut untuk formulasi ekstra fitur. Formulasi pembobotan TF-IDF. Metode ini mengekstrak tingkat kepentingan sebuah kata kunci berdasarkan frekuensi kemunculannya terhadap dokumen lain di korpus. Klasifikasi random forest bekerja secara paralel dengan membagi data acak ke dalam puluhan pohon keputusan untuk menghasilkan prediksi seimbang. Di sini juga ada gambarnya seperti ini. Dan untuk hasil utama penelitian. Hasil utama penelitian juga ada seperti ini kurang lebihnya. Dan untuk kesimpulan penulisnya, superlontas pembobolan frekuensi. Fitur frekuensi sederhana berbasis strip IDF secara konsisten melampau representasi semantik kompleks, workspace, dan fast-text pada dokumen hukum formal yang sangat panjang. Peran kunci segmen penting. Hasil studi ablasi fitur menunjukkan bagian fakta hukum dan pertimbangan hakim merupakan segmen yang paling krusial untuk akurasi prediksi. Efektivitas random forest menggunakan algoritma machine learning. Random forest terbukti lebih adaptif, efisien, dan andal daripada deep learning sequential seperti LSTM untuk korpus hukum Indonesia. Solusi DSS peradilan. Penelitian ini membuka peluang besar bagi implementasi AI sebagai asisten hukum cerdas guna meningkatkan efisiensi dan konsistensi putusan peradilan nasional. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.